Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Proses pencarian korban di Kabupaten Cilacap terus dilakukan. Sementara itu, tim SAR juga mencari korban yang diduga masih tertimbun di bencana longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya disampaikan rekan-rekan kami di lapangan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan juga Joy Jones dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita ke Nadia Soraya terlebih dahulu. Selamat pagi, Nadia. Bagaimana dengan proses pencarian hari ini? Apakah sudah ada informasi mengenai korban yang sudah teridentifikasi? Ya, selamat pagi Jason. Memasuki hari ke-6 pencarian korban hilang akibat tanah longsor yang terjadi di Desa Cibenying. Hingga saat ini proses pencarian sudah memasuki waktu selama 3 jam sejak pukul 6 pagi tadi. Dan dapat saya gambarkan saat ini saya berada di worksite dari B2, di mana untuk B2, B1, dan juga A1 ini masih menjadi fokus dari pencarian pada hari ini. Dari worksite yang saya kabarkan saat ini di B2 masih ada 3 orang yang dikabarkan hilang. Sementara untuk di seberang saya ini adalah B1 yang dikabarkan juga masih ada hilang 3 orang. Sementara untuk di bagian atas ini adalah worksite A1 yang masih hilang 1 orang. Artinya ini ada 7 orang yang masih dikabarkan hilang hingga hari ini. Dan kalau kita melihat dari worksite B2 ini dikabarkan tadinya dari 3 orang yang masih hilang ini tidak berada di worksite B2 namun berada di A2. Namun karena memang kita melihat kendala yang terus datang seperti adanya curah hujan yang tinggi mengguyur Desa Cibenying, dan hingga akhirnya dari korban tersebut yang tadinya berada di kontur atas ini akhirnya turun ke bawah begitu. Maka dari itu untuk proses pencarian hingga saat ini masih berlangsung begitu ya. Dan kalau kita melihat dari kendala yang ada, selain yang pertama adalah eskavator. Ini ada sudah sebanyak 24 eskavator yang dikerahkan hingga hari ini dan difokuskan di 3 worksite. Hingga saat ini untuk eskavator juga masih belum bisa masuk ke area A1 karena memang berada di bagian atas begitu Jason. Dan tadi disampaikan bahwa hingga saat ini masih fokus untuk dilakukan penebangan pohon dan juga penyiraman air agar nantinya dari material longsor ini dapat lebih mudah digali saat eskavator ini masuk ke dalam. Di samping itu juga kita melihat dari curah hujan yang tinggi dari kemarin, ini sempat hujan pada pukul sekitar 15.30 dan diprediksi pada hari ini juga akan kembali turun hujan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimana kalau kita melihat sejak 2 hari yang lalu dari BNPB juga sudah menggelar begitu ya untuk modifikasi cuaca. Namun disampaikan oleh Kepala BNPB kemarin dari Letjen TNI Suharyanto bahwa memang kita tidak bisa memprediksi meskipun kita sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah modifikasi cuaca. Dan hingga saat ini meskipun prosesnya masih berlangsung, kita masih belum tahu bagaimana nanti strateginya ke depan apabila nanti curah hujan kembali turun. Di samping itu juga kalau melihat dari jumlah pengungsi, rencananya juga dari Pemprov ini sudah akan menyediakan 3,9 hektar untuk relokasi hunian sementara yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Tentunya nanti kita akan melihat bagaimana berjalannya. Dan informasi tambahan juga Jason bahwa nantinya sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat akan hadir kunjungan dari Kapolri dan juga didampingi oleh Menko PMK dan juga Menteri PU ke lokasi dari tanah longsor di Cibenying ini. Untuk sementara itu Jason yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Selanjutnya kita beralih ke Joy Jones. Selamat pagi Joy, berapa alat berat yang akan diturunkan untuk melakukan pencarian korban hari ini dan berapa posko yang disiapkan untuk para pengungsi? Pagi hari ini tercatat bahwa alat berat yang akan disiapkan oleh pemerintah sebanyak 9 unit alat berat yang telah disiapkan. 4 alat berat telah ada di lokasi terjadinya longsor, namun masih belum bisa memasuki area evakuasi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan informasi yang kami dapat dan situasi saat ini, seluruh tim evakuasi telah ditarik ke posisi atau di lokasi yang aman. Mengapa demikian? Karena tadi sebenarnya proses evakuasi telah dimulai pukul 6 pagi, namun terhenti dikarenakan tanah di lokasi terjadinya tanah longsor ini. Di lokasi terjadinya tanah longsor ini terus bergerak sehingga besar kemungkinan terjadi. Karena itu tim SAR gabungan personil dan akan melanjutkan proses evakuasi. Dan update terkini yang dapat
saya sampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 26 korban yang masih dalam pencarian. Tadi pagi saya menyebutkan 27 yang hilang, namun update terkini satu orang ternyata tidak hilang, melainkan korban tersebut berada jauh dari tempat lokasi kejadian tanah longsor, sehingga update terkini korban yang hilang terdapat 26 jiwa dan terdapat 7 orang yang luka-luka, dan saat ini total pengungsi sebesar 917 orang dibagi menjadi 3 titik lokasi pengungsian di kecamatan ini. Pemirsa, memang kalau dilihat dari cuaca saat ini memang cuacanya cerah, namun memang pergeseran tanah semakin lama semakin besar, dan juga update mengenai rumah yang roboh juga semakin lama semakin bertambah. Mengapa demikian? Karena memang tanah longsor tidak mengakibatkan semua rumah hancur, namun longsor susulan itu mengakibatkan bertambahnya rumah yang hancur. Terlihat juga saat ini di lokasi tempat saya berdiri ini adalah lokasi terakhir di mana kami awak media boleh untuk melakukan peliputan karena mengingat kondisi yang masih tidak aman. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Joy Jones atas laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada Nadia Soraya. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.